Namun ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh Sarah, yaitu ia harus membangun sebuah rumah setiap hari dan tidak boleh menghentikan pembangunannya satu hari pun atau nyawanya akan melayang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang di Anggirisana Official YouTube channel. The Winchester Mystery House adalah sebuah rumah yang ada di San Jose, California yang pernah menjadi kediaman pribadi dari seorang janda yang bernama Sarah Winchester. Rumah ini terletak di 525 South Winchester, San Jose, California. Rumah bergaya Victoria Queen Anne ini terkenal dengan ukurannya, arsitekturalnya, dan ruang-ruang yang dibangun secara acak dan tidak terencana. Rumah Winchester ini adalah rumah bersejarah di California yang ditunjuk dan telah terdaftar di tempat bersejarah nasional di California. Rumah ini dibangun pada tahun 1884 hingga 1922. Apa sih yang menjadi misteri dari rumah Winchester ini? And the story begins. Sarah Lockwood Pardee adalah anak kelima dari 7 bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Leonard Pardee dan istrinya Sarah Burns Pardee pada tahun 1839 di New Haven, Connecticut. Pada tanggal 30 September 1862, Sarah menikah dengan putra tunggal Oliver Winchester yang bernama William Byrd Winchester, yang saat itu adalah pemilik perusahaan Winchester Repeating Arms Company, di mana itu adalah perusahaan senjata yang ternama dan terkenal pada saat itu. Pasangan William dan Sarah Winchester ini memiliki seorang anak perempuan yang bernama Annie Pardee Winchester yang lahir pada tanggal 15 Juni 1866. Namun sayangnya di usianya yang ke-40 hari, Annie meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Dan sejak saat itu, pasangan William dan Sarah ini tidak lagi mempunyai anak. Pada tahun 1880, ayah mertuanya Oliver Winchester meninggal dan pada bulan Maret 1881, suaminya William Byrd Winchester meninggal diakibatkan TBC paru-paru yang dideritanya. Dan pada saat itu, Sarah Winchester menerima warisan sebesar 20,5 juta US dollar, yaitu setara dengan 543 juta US dollar. Dia menerima hampir 50% dari kepemilikan Winchester Repeating Arms Company yang perusahaan senjata tadi, di mana perusahaan itu menghasilkan 1000 US dollar per harinya. 1000 US dollar per hari setara dengan 26.493 US dollar per harinya. Tentunya bukan uang yang sedikit ya. Sepeninggal suami dan anaknya, Sarah mengalami kesedihan yang amat sangat karena ia telah ditinggal oleh kedua orang yang dia cintai. Dan dikabarkan Sarah mengalami depresi yang sangat berat sehingga dia memutuskan untuk tidak lagi menikah sepeninggal suaminya tersebut. Kemudian Sarah pun mendatangi seorang paranormal yang diduga kuat ia ingin sekali berkomunikasi dengan suaminya dan juga ia ingin terbebas dari roh-roh jahat yang ia duga ingin membunuhnya. Sang paranormal pun meminta Sarah untuk segera pergi dari tempat tinggalnya yang sekarang, yaitu di New Haven. Namun ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh Sarah, yaitu ia harus membangun sebuah rumah setiap hari dan tidak boleh menghentikan pembangunannya satu hari pun atau nyawanya akan melayang. Kemudian pada tahun 1884, Sarah membeli rumah pertanian di Santa Clara Valley dan mulai membangun rumah itu. Lalu Sarah menyewa beberapa tukang kayu untuk bekerja siang dan malam setiap harinya untuk membangun rumah itu hingga rumah itu menjadi rumah yang memiliki 7 lantai. Saat membangun rumah, Sarah sama sekali tidak menggunakan jasa arsitek, sehingga ruangan-ruangan yang ada di dalamnya ini dia tambahkan secara serampangan.
yang menjadikan rumah itu terdapat keanehan-keanehan tata letak ruangan-ruangan yang tidak umum, seperti banyaknya pintu, jendela, bahkan anak-anak tangga yang ukurannya tidak lazim. Banyak yang mengaitkan keanehan rumah ini dikarenakan keyakinannya Sarah pada sosok-sosok hantu yang ingin membunuhnya. Sehingga Sarah membangun rumah ini untuk mengelabui dan membuat para roh-roh hantu itu menjadi bingung. Dan seperti yang diyakini oleh Sarah, menurut dari paranormal itu ya, bahwa dengan dia membangun setiap hari, dia akan bisa berkomunikasi dengan mendiang suaminya. Sampai-sampai ada satu ruangan khusus yang digunakan oleh Sarah untuk berkomunikasi dengan mendiang suaminya. Pada tahun 1906 terjadi gempa bumi yang mengakibatkan rumah yang memiliki 7 lantai itu roboh dan menyisakan 4 lantai di bawahnya. Dan rumah itu sendiri dibangun di atas fondasi apung yang memungkinkan rumah itu dapat bergerak dengan bebas pada saat gempa bumi, sehingga rumah tersebut tidak mengalami kehancuran total. Dan uniknya, rumah ini terdiri dari 161 ruangan, termasuk di dalamnya 40 kamar tidur, 2 ballroom, yang satu sudah selesai dan yang satu belum selesai, serta 47 perapian, dan ada lebih dari 10.000 panel kaca, 17 cerobong asap, dan 2 tingkat bawah tanah, dan juga 3 lift. Dan uniknya, di rumah ini terdapat 13 kamar mandi dan hanya ada 1 kamar mandi yang dapat berfungsi secara normal, yang tentunya digunakan oleh Sarah Winchester. Tujuan dibangunnya kamar mandi yang tidak berfungsi ini adalah hanya untuk mengelabui dan menjebak para roh-roh jahat yang ingin membunuh Sarah Winchester. Dan setiap malamnya Sarah Winchester akan tidur di kamar-kamar yang berbeda. Selain unik, ternyata rumah ini memiliki lift yang bergerak secara horizontal, kanan-kiri. Tapi biasanya kan yang namanya lift itu kan bergerak secara vertikal, atas dan bawah. Dan Sarah Winchester ini adalah orang yang menyukai fungsionalitas ketimbang menghemat ruangan, dimana yang namanya lift yang bergerak secara vertikal itu lebih dapat menghemat space, namun Sarah Winchester lebih memiliki lift yang horizontal. Pada tanggal 5 September 1922, Sarah Winchester pun akhirnya meninggal dunia. Dan otomatis para pekerjanya menghentikan pembangunannya. Lalu semua harta miliknya kecuali rumah Winchester ini ia wariskan kepada keponakannya sekaligus sekretaris pribadinya, Marian Marriott. Marian Marriott ini kemudian mengambil semua barang-barang yang ada di dalam rumah Winchester ini dan kemudian ia melakukan pelelangan atas barang-barang itu. Konon, untuk mengosongkan rumah itu dibutuhkan 6 truk besar yang bekerja 8 jam setiap harinya dalam waktu 6 minggu. Buset, kebayang gak tuh berapa banyaknya barang-barang antik yang ada di dalam sana. Sarah Winchester sendiri tidak menyebutkan rumah Winchester itu di dalam surat wasiatnya, dan bahkan para penilai pun banyak yang menilai rumah itu tidak ada harganya dikarenakan konstruksinya yang tidak lazim dan tidak dapat ditinggali atau dihuni oleh orang-orang pada umumnya. Dan kemudian rumah itu akhirnya dilelang kepada investor lokal yang disewakan selama 10 tahun kepada John dan Mamie Brown. Dan pada akhirnya John dan Mamie Brown ini membeli rumah itu. Kemudian setelah 5 bulan Sarah Winchester meninggal, yaitu pada Februari 1923, John dan Mamie Brown akhirnya membuka rumah ini dan Mamie Brown sebagai pemandunya. Model pemandu wisata gitu, kayak house tour gitu maksudnya. Dan hari ini rumah tersebut dimiliki oleh Winchester Investment LLC, di mana Winchester Investment LLC ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh keturunan langsung dari John dan Mamie Brown. Dan pada tahun 2017, Winchester Mystery House resmi dibuka untuk umum. Pada tahun 2017, pertama kalinya Winchester Mystery House memulai tur siang harinya yang bertajuk 20 tahun Explore More Tour.
Tur ini membawa para tamu untuk melalui beberapa kamar yang belum pernah dibuka dan menjelajahi kamar-kamar yang belum selesai pada masa Sarah Winchester masih hidup. Oke, itulah tadi cerita dari Winchester Mystery House. Klik tombol like-nya kalau kamu suka video ini dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya agar channel ini semakin berkembang dan kamu tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. See you in my next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.